Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu panas menyengat. Jalan raya kecil di daerah Bekasi mulai padat oleh kendaraan yang berdesakan menuju arah pasar. Di tengah hiruk-pikuk itu, tampak seorang polisi berseragam lengkap berdiri di tepi jalan sambil memegang tongkat pengatur lalu lintas. Namun, dari tatapan matanya yang tajam dan gaya tubuhnya yang congkak, terlihat jelas dia bukan sedang menjalankan tugas dengan niat baik. Namanya Bribka Dimas, sosok yang sudah dikenal di sekitar situ sebagai polisi lapangan yang kerap mencari uang tambahan. Banyak pengendara yang sengaja menghindari jalur tempat dia bertugas, karena kabarnya, siapapun yang lewat dan tampak mudah dipalak, pasti disuruh minggir dengan berbagai alasan. Dan siang itu, korban barunya muncul. Seorang perempuan muda naik motor metik berwarna putih, mengenakan jaket jeans, celana panjang hitam, dan helm tertutup rapat. Di jok belakang motornya ada tas besar. Seolah baru pulang dari toko atau sedang mengantar barang, Bribka Dimas langsung melambaikan tangan. Berhenti, berhenti, Mbak. Ada yang mau saya periksa? Katanya lantang, dengan nada seperti menegur pencuri. Perempuan itu menurut, menepi perlahan. Suaranya lembut saat menjawab, kenapa, Pak? Saya nggak ngebut, dan semua surat lengkap kok. Namun Bribka Dimas sudah memeriksa tanpa permisi. Nggak usah banyak alasan. Nih, spion sebelah kanan longgar, itu sudah pelanggaran. Terus, helm kamu modelnya nggak sesuai SNI, bisa kena tilang juga. Wanita itu menghela napas pelan, Pak, spionnya cuma kendor, bukan hilang. Bisa saya kencengin sekarang. Dan helm saya SNI, ada tulisannya di belakang. Tapi Dimas malah tertawa sinis, jangan banyak bacot. Kamu kira saya nggak tahu aturan? Udah, gini aja, biar nggak ribet tilang-tilangan, kasih aja uang, administrasi, 200.000. Beres urusan. Wanita itu menatap tajam, tapi tetap tenang. Maaf, Pak, saya nggak biasa ngasih uang kayak gitu. Kalau mau ditilang, silakan, saya siap datang ke pengadilan. Nada suaranya datar tapi tegas. Bribka Dimas jelas tersinggung. Ia mendekat, menatap dengan wajah menahan marah. Wih, berani yang ngomong sama saya kayak gitu? Kamu nggak tahu siapa saya? Ia melangkah makin dekat hingga wajahnya hanya berjarak sejengkal. Lalu dengan sengaja, ia menendang stand motor hingga hampir roboh. Kamu jangan ngajarin saya soal aturan. Kalau saya bilang salah, ya salah. Sekarang pilih, bayar atau motor kamu saya tahan. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan, tapi tak ada yang berani campur tangan. Mereka tahu, melawan polisi di lapangan bisa berakibat panjang, namun yang mengejutkan, perempuan itu tetap tidak gentar. Ia menatap Dimas lurus-lurus, saya sudah bilang, saya nggak mau kasih uang. Saya warga biasa, tapi saya tahu hak saya. Bribka Dimas tersenyum miring. Oh gitu ya? Kalau gitu, tanpa peringatan, ia membuka botol air mineral di tangannya dan menyiram air itu ke wajah perempuan tersebut. Biar adem, biar nggak terlalu so pintar, katanya sambil tertawa. Beberapa orang langsung terkejut melihat aksi itu. Wanita itu sempat menunduk, menahan diri, air mengalir di wajahnya. Tapi saat ia mendongak kembali, ekspresinya sudah berbeda. Dingin, tajam, dan penuh kendali. Ia membuka jaketnya sedikit, memperlihatkan sesuatu yang tergantung di pinggangnya.
identitas kecil berbahan logam, dan di baliknya tampak gagang senjata hitam yang mencolok. Bribka Dimas yang semula masih tersenyum langsung tertegun, wajahnya pucat, matanya melebar. "Elo, siapa kamu sebenarnya?" Katanya dengan suara tercekat. Wanita itu mengambil nafas panjang. Suaranya datar tapi tajam seperti baja. "Nama saya Nadia, Satuan Internal. Dan mulai detik ini, kamu saya anggap tertangkap tangan melakukan pungli dan pelecehan terhadap warga." Wajah Dimas langsung berubah total. Ia mundur setengah langkah, mulutnya terbuka tapi tak mampu mengeluarkan kata apapun. Orang-orang di sekitar yang semula menonton diam, kini mulai berbisik panik, sementara Nadia, tanpa emosi, mengeluarkan ponsel dan mulai merekam sambil menunjuk wajah Dimas. "Sekarang, coba kamu ulangi, Pak. Tadi bilang apa? Bayar biar beres? Atau mau saya catat juga tindakan kamu barusan?" Udara mendadak terasa tegang. Semua mata tertuju pada polisi yang tadi begitu arogan, kini gemetar seperti anak kecil tertangkap basah. Dan tepat saat itu, mobil hitam tanpa plat dinas berhenti di pinggir jalan. Dua pria berpakaian sipil turun, berjalan cepat ke arah Nadia. "Siap, Bu Nadia. Kami dari tim pengawasan. Laporan sudah diterima." Dimas menelan ludah, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia baru menyadari, perempuan yang baru saja disiram air olehnya bukan warga biasa. Ia baru saja menantang anggota Propam yang sedang menyamar. Jalanan yang semula ramai mendadak menjadi sunyi. Tidak ada lagi yang berani bicara. Semua mata tertuju pada Bribka Dimas yang kini berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Hanya suara kendaraan di kejauhan yang terdengar samar, seolah seluruh dunia berhenti menyaksikan bagaimana seorang polisi arogan terperangkap dalam kebodohannya sendiri. Nadia, perempuan muda yang baru saja disiram air, tetap tenang. Wajahnya masih basah, tapi tatapannya dingin. Ia melangkah maju perlahan, mengeluarkan kartu identitas resmi dari saku jaketnya dan menunjukkannya tepat di depan wajah Dimas. "Baca baik-baik," katanya pelan tapi jelas. "Inspektur Polisi 2 Nadia Prameswari, Divisi Propam Mabes Polri." Dimas menatap tulisan itu dengan mata membelalak. Jantungnya berdetak makin cepat. Napasnya tersengal. "Pepro, Propam?" Gumamnya terbata. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lurus, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar rekaman video. Semua adegan sejak dia diberhentikan, diminta uang, hingga disiram air, terekam jelas. Suara Dimas bahkan terdengar jelas saat berkata, "Kasih aja uang administrasi 200.000, biar beres." Dimas langsung lemas. Ia mencoba berbicara, namun lidahnya keluh. Itu tadi cuma bercanda. Bu, saya cuma ngetes aja." Nadia menghela napas panjang. "Kamu pikir semua bisa kamu akali dengan alasan bercanda?" Suaranya tegas. "Kamu baru saja melakukan pungli, pelecehan, dan tindakan kekerasan terhadap warga. Kamu tahu sanksinya, kan?" Ia memberi isyarat pada dua pria berpakaian sipil di belakangnya. Mereka segera mendekat, menunjukkan surat tugas dari Divisi Propam. "Bribka Dimas, kami minta kamu ikut untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar salah satu dari mereka. Namun Dimas, panik dan ketakutan, justru mundur beberapa langkah. "Tunggu dulu, saya bisa jelasin. Saya cuma salah paham. Tiba-tiba, Dimas merogoh saku rompinya dengan cepat, seolah hendak mengambil sesuatu. Gerakannya spontan, tapi cukup membuat Nadia bereaksi refleks. Dalam sekejap,
Ia mencabut pistol Glock 19 dari pinggangnya dan menodongkan langsung ke arah dada Dimas. Semua orang yang menonton langsung menjerit pelan dan mundur. Beberapa orang bahkan menunduk ketakutan. "Jangan gerak!" Suara Nadia menggelegar, keras dan tegas, menggema di antara deru kendaraan yang lewat. Tangan kanannya mantap memegang senjata. Sementara tangan kirinya memberi aba-aba agar timnya bersiaga. Dimas langsung terhenti. Tangannya terangkat perlahan, dan dari sakunya jatuh bukan senjata, tapi ponsel pribadi. Ia berusaha menjelaskan, namun nadanya kini seperti anak kecil yang ketakutan. Saya cuma mau ambil HP. Bu, sumpah." Nadia menatapnya tajam, namun senjatanya tetap terarah. "Kamu pikir saya nggak tahu trik kamu? Sudah terlalu sering saya lihat anggota seperti kamu, sok berani di jalan tapi penakut begitu ditodong fakta." Orang-orang di sekitar mulai merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Situasi berubah total. Polisi yang tadi berlagak jagoan kini terlihat gemetar, dihadang oleh wanita muda yang ternyata bagian dari divisi pengawasan internal. Beberapa menit kemudian, suara sirine mobil patroli mendekat. Mobil hitam dengan stiker Propam Polri berhenti tak jauh dari situ. Dua petugas keluar membawa borgol dan berkas laporan. "Bribka Dimas," ujar salah satu perwira yang baru datang, "atas perintah langsung dari divisi Propam, kamu ditangkap untuk pemeriksaan dugaan pungli dan penyalahgunaan wewenang." Dimas hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat, matanya memerah. Ia mencoba meminta belas kasihan. "Bu Nadia, saya mohon, jangan laporkan. Saya punya anak kecil di rumah. Saya hilaf, Bu." "Saya nggak sadar kalau itu ibu," namun Nadia tetap tegas. "Masalahnya bukan kamu sadar siapa saya, tapi kamu nggak sadar siapa kamu. Kamu polisi, tapi bertingkah seperti preman. Kalau hari ini bukan saya yang kamu palak, mungkin perempuan lain akan kamu perlakukan lebih buruk." Air mata Dimas mulai menetes. Dia terisak pelan ketika tangannya diborgol di depan umum. Orang-orang di sekitar menatap dengan berbagai ekspresi, sebagian lega, sebagian miris. Tapi satu hal pasti, tak ada lagi simpati untuknya. Nadia menatap sekeliling, lalu berkata lantang, "Untuk semua warga di sini, jangan takut melapor kalau ada oknum seperti ini. Polisi bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tapi untuk melindungi mereka." Kalimat itu disambut tepuk tangan spontan dari beberapa warga. Seorang ibu bahkan berseru, "Bagus, Bu. Sudah lama kami terganggu sama dia." Dimas hanya bisa menunduk lebih dalam, malu. Ia dibawa masuk ke mobil Propam dalam keadaan terborgol, kepalanya menunduk seperti kehilangan seluruh harga diri. Sebelum masuk ke mobilnya sendiri, Nadia sempat menatap ke arah warga yang masih merekam. "Rekamannya biar saya ambil." "Ya," ujarnya sopan tapi tegas. "Ini bukti penting untuk laporan resmi." Salah satu warga menyerahkan videonya, dan Nadia mengucapkan terima kasih. Ia lalu mengenakan kembali helmnya dan menatap ke arah jalan yang kini mulai normal lagi. Sebelum menyalakan motor, seorang bapak tua sempat berkata lirih, "Bu, hebat sekali Ibu. Jarang ada polisi seberani ini menindas sesamanya." Nadia tersenyum kecil. "Saya cuma menjalankan tugas, Pak. Karena kalau yang berseragam aja berbuat salah, siapa lagi yang rakyat bisa percaya?" Motor Nadia melaju perlahan meninggalkan lokasi itu, sementara matahari sore mulai turun di ufuk barat. Jalanan yang tadinya panas oleh amarah kini terasa tenang. Tapi bagi Bribka Dimas, hari itu akan jadi hari terburuk dalam hidupnya. Saat kesombongan membuatnya lupa bahwa di atas seragam dan pangkat, masih ada hukum dan keadilan yang tidak bisa dibeli. Akhir yang menampar keras, kadang keadilan tidak datang dengan teriakan, tapi dengan ketegasan yang tenang.
Dan hari itu, di Jalan Kecil Bekasi, seorang polisi arogan akhirnya sadar bahwa yang ia kira korban lemah ternyata adalah penjaga integritas yang lebih berani darinya.